Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua, serta pecinta cerita misteri kisah nyata dimanapun Anda berada. Perjumpaan kali ini Kang Asep kembali akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, yaitu cerita yang berjudul Lina, Ayah Kandung Menodai dan Mengakhiri Hidupku, bagian akhir, karya Kang Asep Hidayat sendiri. Baik, langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Deburan ombak kecil terus menghempas tepian pantai dengan lembut. Bagai musik alami yang terdengar begitu menenangkan jiwa. Salimah terjaga dari tidurnya. Ia sangat terkejut karena bangun kesiangan. Dengan terburu-buru, ia langsung ke kamar mandi, hendak berwudu dan melaksanakan sholat fardu subuh, walau terlambat. Ya, saat itu waktu menunjukkan jam 6 pagi. Setelah melaksanakan sholat subuh, Salimah memasak nasi dan sedikit lauk untuk sarapan. Karena sedari kemarin sore memang belum ada makan. Ketika sedang memasak itulah pikirannya kembali ke hal yang ia alami tadi malam. Sehingga ia tertidur dan tersadar berada di lantai kamar Lina. Begitu ia teringat, seketika tubuhnya gemetaran, bulu kuduknya meremang. Ada rasa takut merasuki jiwanya. Salimah buru-buru mematikan kompor, lalu melangkah keluar rumah, pergi ke rumahnya Cik Weda. Assalamualaikum, Cik. Salam Salimah dan mengetuk rumah Cik Weda. Tak lama berselang, terdengar suara menjawab dari dalam dan pintu rumahnya terbuka. Waalaikumsalam, engkau rupanya apa hal Sal? Sapa sekaligus tanya Cik Weda. Cik, aku mau cerita serius dan penting, Cik. Jawab Salimah terburu-buru dengan raut wajah terlihat pucat pasi. Ayolah masuk. Cerita apa Sal? Serius betul nampaknya? Tanya Cik Weda yang sekaligus mengajak Salimah masuk. Setelah di dalam ruang tamu, kembali Cik Weda bertanya. Engkau nak cerita apa Sal? Demikian tanya Cik Weda mengulangi pertanyaan. Singkat cerita, Salimah menceritakan semua yang ia alami tadi malam. Mendengar cerita dari Salimah, tentu saja semua itu membuat Cik Weda sangat terkejut, bahkan bergidik ngeri. Lalu Cik Weda berkata, Sal, aku rasa ada hal buruk yang terjadi kepada anak engkau. Tapi tak tahu apa. Benar Cik, aku berpikir seperti itu juga. Sambung Salimah yang mulai menangis. Terus aku harus berbuat bagaimana Cik? Aku bingung harus berbuat apa. Ucap Salimah lagi semakin sedih. Di saat mereka berdua tengah berbincang, tiba-tiba saja terdengar seseorang mengucapkan salam dari luar rumah. Cik Weda beranjak dari duduknya dan melangkah untuk melihat siapa yang di luar. Dan setelah berada di depan dan tahu siapa yang datang, Cik Weda sangat terkejut karena ternyata Juki yang datang. Ai, engkau rupanya Juk. Mendengar Juki yang datang, Salimah langsung berdiri dari duduknya dan langsung keluar rumah Cik Weda. Pak, kemana saja kok? Tak ada kabar. Mana Lina Pak? Tanya Salimah ke Juki sembari menangis. Bapak nggak tahu Lina di mana.
jawab Juki pelan. Lalu Juki ngeloyor begitu saja melangkah menuju rumahnya. Melihat sikap Juki yang terkesan acuh membuat Cik Weda merasa ada keanehan. Bukannya tempo hari Juki mengatakan jika Lina menyusul Salimah ke TPI. Kenapa barusan Juki bilang tidak tahu Lina di mana? Atau mungkin karena Juki tengah kecapean pulang dari melaut. Demikian pikir Cik Weda berkecamuk. Setelah pamitan ke Cik Weda, Salimah pulang menyusul Juki. Setibanya di rumah, Salimah melihat Juki suaminya itu tengah duduk termenung di depan pintu dapur yang terbuka, menghadap ke arah luar, yaitu lautan lepas. Salimah mendekati Juki dan kembali bertanya, "Pak, Bapak kemana saja selama beberapa hari ini? Dihubungi gak bisa. HP Lina juga tidak bisa. HP Lina ada di kamarnya, tapi Lina tidak ada. Kemana Lina, Pak?" Demikian tanya Salimah khawatir. "Kan Bapak sudah bilang, kalau Bapak tidak tahu. Waktu Bapak pergi melaut, dia di rumah," jawab Juki acuh. "Iya Pak, tapi beberapa hari yang lalu Cik Weda bilang jika Lina pergi sama Bapak ke hutan cari kayu. Apa benar begitu Pak?" tanya Salimah ke Juki. Mendapat pertanyaan itu, sesaat Juki terdiam. Lalu ia berbicara. "Mama, suami pulang kerja bukannya dikasih makan, minum. Ini malah terus ditanya. Manalah Bapak tahu kemana Lina? Bapak kan setelah itu pergi ke laut." Demikian ujar Juki sedikit keras dan mengalihkan pembicaraan. Mendengar jawaban Juki, Salimah tak berkata lagi. Lalu ia menyiapkan makan yang memang pagi tadi ia sudah masak. Di saat Juki tengah makan, Salimah pergi ke kamar mandi untuk bebersih diri. Karena setelah masak tadi pagi, Salimah memang belum mandi. Beberapa menit Salimah mandi. Setelah itu, ia langsung masuk kamar untuk berganti pakaian. Namun ketika keluar dari kamar mandi, Salimah tidak melihat Juki yang tadi sedang makan di dapur. Karena jika dari kamar mandi hendak ke kamar, tentunya melewati dapur. "Pak, Bapak," panggil Salimah ke suaminya, namun tak terdengar jawaban. Lalu Salimah melangkah ke depan, mungkin Juki duduk di depan. Namun setelah di depan, Salimah tidak juga mendapati Juki. Mungkin dia beli rokok ke warung. Demikian pikir Salimah. Lalu ia memutuskan masuk kamar untuk salin pakaian. 7 hari yang lalu, sore itu ombak lumayan tinggi, diiringi angin laut yang kencang, menciptakan hempasan ombak kuat di pantai, ditambah hujan turun dengan derasnya. Lina duduk seorang diri menunggu sang bapak yang belum pulang dari melaut. Ia sangat mengkhawatirkan bapaknya karena ia tahu situasi cuaca seperti ini tentunya sangat berbahaya jika masih berada di laut. Sementara ibunya sedang di kota TPI tengah mengurus anak abangnya yang baru saja lahiran. Sesekali Lina melihat jam yang ada di ponselnya. Waktu menunjukkan jam 6 sore. Terdengar suara pompong yang semakin lama semakin dekat. Lina berdiri dari duduknya, bersiap menyambut bapaknya datang. Ia sangat yakin jika itu pompong bapaknya. Tak lama berselang, terlihat pompong bersandar di pelantar belakang rumahnya. Benar saja, itu Juki. Segera Lina mengambil payung dan ember besar untuk tempat ikan. Lalu ia berjalan mendekati bapaknya.
Pak, cepat hujannya deras. Ini tempat ikannya, Pak. Ucap Lina ke Juki sembari menyerahkan ember. Setelah selesai mengangkat ikan dan menambatkan pompongnya, mereka masuk ke dalam rumah. Juki langsung mandi dan berganti pakaian, sementara Lina menyiapkan makanan untuk makan malam. Setelah waktu sholat maghrib, Lina dan bapaknya makan bersama di dapur. Tiba-tiba saja, piur, brak, terdengar suara deburan ombak kuat menghempas di belakang rumah. Karena memang rumah mereka di pelantaran laut. Mendengar suara ombak itu, seketika mereka berdua terkejut karena terdengar ada sesuatu yang roboh. Setelah selesai makan, buru-buru Juki mengambil senter besar dari dalam kamarnya. Lalu ia keluar dari pintu dapur. Juki mengecek apa gerangan yang roboh karena terjangan ombak tadi. Senter dinyalakan dan disorotkan ke arah pompongnya, khawatir jika pompongnya tenggelam. Juki merasa lega karena saat itu ia masih melihat pompongnya masih berada di tempatnya. Namun Juki melihat pelantarnya roboh. Ya, ombak besar tadi berhasil merobohkan beberapa tongkat pelantar. Setelah tahu apa yang terjadi, lalu Juki masuk kembali ke dalam rumah dan menutup pintu. Lin, besok pagi kita ke hutan yuk, bantu bapak cari kayu untuk tongkat pelantar, karena tongkat pelantar kita rusak. Besok kan hari Minggu, Lina gak sekolah. Ujar Juki ke anaknya, mengajak pergi ke hutan besok pagi. Iya pak, ayolah, jawab Lina singkat. Sesuai rencana, pagi itu Juki dan Lina berangkat ke hutan mencari beberapa batang kayu untuk memperbaiki pelantar yang rusak. Dengan membawa peralatan seperti golok dan kapak, tak lupa membawa air minum. Setelah mengunci rumah, mereka berdua berangkat. Nak kemana nih pagi-pagi buta? Tanya Cik Weda yang menyapa, yang saat itu Cik Weda tengah menyiram bunga di depan teras rumah. Kami mau cari kayu ke hutan, Cik. Tadi malam pelantar kami roboh dihentam ombak. Jawab Juki sembari tersenyum dan terus berlalu. Setibanya di dalam hutan, yang memang tidak terlalu jauh dari kampungnya, Juki mulai melihat-lihat kayu yang menurutnya bagus untuk tongkat pelantar. Sementara Lina hanya mengikuti Juki dari belakang sembari bernyanyi-nyanyi pelan. Entah sudah berapa lama, akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat sejenak. Mereka duduk di bawah pohon sambil mengobrol. Pak, Mak kapan balik? Dah 2 minggu lebih Mak di sana. Tanya Lina ke bapaknya. Entahlah Lin, bapak tak tahu. Kata Mak, dia takkan lama. Jawab Juki. Pak, Lina ke sungai dulu ya. Tak tahan nak pipis. Ucap Lina ke bapaknya yang mengatakan jika ia hendak ke sungai tak jauh dari tempat mereka istirahat. Lalu Lina melangkah berjalan di antara semak-semak menuju sungai untuk buang air kecil. Sembari bersandung, Lina buang air kecil dan membasuh dengan air sungai itu. Setelah selesai, ia berdiri dan membalikkan badan hendak kembali ke ayahnya. Astagfirullah, bapak mau ngapain di sini? Tanya Lina terkejut karena di saat ia membalikkan badan, Lina melihat bapaknya tengah berdiri menghadapnya dengan tatapan aneh. Bahkan saat itu Juki tidak menggunakan pakaian sama sekali. Karena malu dan canggung melihat bapaknya yang telanjang, Lina menundukkan muka dan melangkah lewat samping kanan Juki yang saat itu tengah berdiri hendak kembali ke tempat istirahat tadi.
Tiba-tiba saja dengan buas Juki memeluk tubuh Lina, bahkan menciumi Lina. Tentu saja hal itu membuat Lina terkejut, bahkan tidak sempat berbuat apa-apa lagi selain berteriak. "Pak, Bapak kenapa? Ini Lina, anak Bapak!" Teriak Lina sambil berusaha melepaskan diri dari bapaknya yang kesetanan. Lina terus meronta dari pelukan dan himpitan Juki. Namun apalah daya, tenaga seorang anak perempuan menghadapi seorang laki-laki yang tengah dirasuki iblis. Akhirnya Lina pasrah dan sadar apa yang akan diperbuat bapaknya kepadanya. Lina mulai menangis sembari terus berusaha memohon belas kasih dari bapaknya. Namun Juki tidak peduli, itu putrinya, darah daging sendiri yang seharusnya dijaga dan dilindungi. Juki tidak peduli dengan tangisan anaknya. Juki memperkosa Lina hingga berulang-ulang. Sudah dapat dipastikan apa yang Lina alami membuat hancur dan pilu perasaannya saat itu. Apalagi yang menghancurkan hidupnya bukanlah orang lain, justru bapak kandung sendiri yang seharusnya jadi pelindung hidupnya. Bapak tega sama Lina. Bapak bukan manusia tapi iblis. Demikian ucap Lina di sela tangisnya. Dengan tubuh terasa remuk serta hati hancur, Lina berusaha bangun dari atas tanah yang lembab di hutan itu. Lalu ia melangkah pergi. Sejenak Lina menghentikan langkah dan tanpa menoleh ke Juki. Mungkin karena Lina benar-benar merasa jijik melihat bapaknya. Lina berkata, "Awas Pak, Lina akan kasih tahu ke Mama kalau bapak sudah memperkosa Lina. Lina juga mau lapor polisi." Demikian ujarnya ke Juki, lalu kembali melangkah meninggalkan tempat itu dengan langkah terseok-seok. Mendengar ucapan Lina yang mengancamnya, Juki langsung berdiri dan berlari mengejar Lina, lalu berkata dengan keras, "Kalau kau ceritakan hal ini ke siapapun, kubunuh kau." Bentak Juki. "Aku tak peduli. Kalau bapak mau bunuh aku, bunuhlah. Pokoknya aku mau laporkan bapak ke polisi sekarang juga." Jawab Lina tak peduli dengan ancaman Juki dan terus melangkah. Juki merasa geram melihat ancamannya tidak membuat Lina takut. Dengan kondisi masih telanjang, Juki mengejar Lina yang memang belum jauh. Lalu Juki menarik rambut Lina dengan kasar hingga Lina berteriak kesakitan. Juki tidak peduli melihat Lina kesakitan. Kasih sayang terhadap anaknya saat itu tidak terlihat sama sekali. Lina terjatuh dengan posisi telentang karena rambutnya ditarik Juki dengan kuat. Di saat itulah, prak! Darah segar menyembur dari bagian kepala Lina, mulai dari bagian kening sebelah kanan hingga ke bagian pipi Lina terbelah, terkena bacokan golok tajam Juki. Ya, Juki telah membunuh Lina dengan sadar. Sesaat tubuh Lina menggeliat, lalu diam tak bergerak lagi. Lina tewas di tangan bapak kandungnya sendiri setelah beberapa kali diperkosa. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillahi min dzalik. Juki laksana pembunuh berdarah dingin. Setelah memperkosa dan membunuh putri kandungnya sendiri, dengan santai ia menggunakan pakaian, lalu menyulut sebatang rokok dan duduk tak jauh dari mayat Lina. Setelah menghabiskan sebatang rokok, Juki menimbun tubuh Lina dengan ranting-ranting kayu serta dedaunan bekas pohon yang ia tebang sebelumnya.
Setelah yakin tubuh Lina tidak terlihat, Juki pergi meninggalkan Lina begitu saja, seakan tidak pernah terjadi kebiadaban yang dia lakukan di tempat itu. Setibanya di rumah, Juki langsung mandi dan makan malam. Setelah makan, ia duduk sendiri di pelantar yang rusak. Entah apa yang ia pikirkan. Beberapa lama ia duduk, lalu ia masuk ke dalam rumah dan memutuskan untuk tidur di dalam kamarnya. Juki membaringkan tubuhnya di atas kasur kapuk, lalu ia tertidur. Entah sudah berapa lama Juki tidur, hingga tiba-tiba saja terjaga dari tidurnya. Karena Juki saat itu mendengar suara sesuatu di dekatnya. Ya, Juki mendengar suara tangisan seorang perempuan. Dengan posisi masih tetap terbaring di atas kasur serta kedua mata masih terpejam, Juki mempertajam pendengarannya, memastikan dari arah mana suara tangis itu yang terdengar semakin lama semakin menjauh. Juki menghela nafas lega. Perlahan ia membuka kedua matanya. "Ah!" Juki berteriak terkejut karena di saat kedua matanya terbuka, di saat itulah ia melihat seraut wajah dengan luka menganga di bagian keningnya dan mengucurkan darah tepat di atas wajahnya yang masih terbaring. "Bapak biadab, aku tidak terima diperlakukan seperti ini." Terdengar oleh Juki ada seseorang berbicara. Walau mulut sosok mengerikan itu tidak terlihat bergerak. "Ampun Lina, Bapak hilap dan Bapak menyesal," ucap Juki ketakutan setelah mengenali wajah sosok itu yang ternyata itu Lina, anak kandungnya yang telah ia perkosa dan ia bunuh siang tadi di dalam hutan. Hanya kata itu yang keluar dari mulutnya. Matanya terbelalak, mulutnya terbuka lebar, serta badan terasa kaku. Wajah Lina yang mengerikan itu masih berada tepat di atas muka Juki. Darah segar terus menetes dan masuk ke dalam mulut Juki yang terenganga. Lalu Juki tak sadarkan diri. Keesokan paginya Juki terjaga. Tanpa bebersih diri, Juki langsung berkemas pakaian ke dalam sebuah tas. Juki berniat pergi ke tempat temannya yang berada di sebuah pulau lumayan jauh dari kampung itu. Setelah siap, Juki berangkat. Di tempat pelariannya, Juki tidak dapat hidup dengan tenang karena setiap saat ia terus dihantui Lina. Juki benar-benar merasa gila. Sikap Juki yang aneh tentu saja membuat teman dan keluarganya merasa tidak nyaman. Karena Juki tiba-tiba saja menjerit dan berteriak ketakutan. Akhirnya sang teman menyuruh agar Juki pulang saja. Karena Juki tidak mau berbicara ketika temannya bertanya ada apa sebenarnya. Singkat cerita, Juki pulang ke rumahnya dan ternyata Salimah sudah berada di rumah. Saat itu perasaan Juki semakin tak karuan, apalagi Salimah terus bertanya kemana Lina. Juki tak kuat lagi dengan pertanyaan-pertanyaan Salimah. Akhirnya di saat Salimah sedang mandi, Juki diam-diam pergi lagi meninggalkan rumah. Setelah mengenakan pakaian, Salimah keluar dari rumah. Seperti biasa, jika sedang tidak ada kegiatan, Salimah bertandang ke rumah Cik Weda. Ya biasa, ibu-ibu menghabiskan waktu dengan mengobrol, apalagi mereka sudah beberapa minggu tidak bertemu. Di saat Salimah dengan Cik Weda tengah mengobrol, mereka dikejutkan dengan suara sirine seperti kendaraan polisi. Cik Weda dan Salimah merasa sangat terkejut
karena mereka mendengar suara sirine itu berhenti tepat di depan rumah mereka yang berdampingan. Dengan dada berdebar, mereka berdua berlari keluar rumah dan benar saja di depan rumah mereka terparkir satu unit mobil polisi dengan beberapa anggota kepolisian lengkap dengan senjata. Yang membuat Salimah lebih terkejut yaitu di antara para anggota polisi terlihat ada Juki dengan kedua tangannya diborgol. Salimah terkejut dan panik, lalu berlari menghampiri Juki. "Pak, Bapak kenapa? Apa yang terjadi, Pak?" tanya Salimah beruntun dan menangis. Melihat hal itu, salah seorang anggota polisi yang mungkin sebagai seniornya mendekati Salimah dan menarik tangan Salimah dengan pelan sambil berkata, "Ayo ke sini sebentar, Bu. Kita bicara di dalam rumah saja." Ucap polisi itu dan membawa Salimah masuk ke dalam rumahnya. Setelah di dalam rumah, barulah polisi itu menjelaskan apa yang terjadi. Mendengar keterangan dari polisi, seketika Salimah meraung histeris, lalu tak sadarkan diri. Cik Weda, tetangga yang paling dekat, berusaha menjaga Salimah. Tak henti Cik Weda mengusap air mata. Ia turut prihatin dan sedih mendengar semua yang terjadi kepada Salimah. Di luar, tim kepolisian lalu pergi menuju TKP bersama tim medis dan ambulan, mungkin untuk mengambil jenazah Lina yang malang. Setibanya di TKP, beruntung jenazah Lina masih ada, tidak dimangsa binatang hutan. Walau jenazah mulai membusuk. Singkat cerita, proses olah TKP selesai dilakukan serta jenazah telah dilakukan otopsi di rumah sakit. Jenazah dikembalikan ke pihak keluarga untuk dikebumikan. Kejadian itu sudah pasti membuat warga kampung gempar. Hal yang langka bahkan belum pernah terjadi sebelumnya di kampung tersebut. Sempat membuat beberapa warga emosi dan ingin menghakimi pelaku. Namun dengan sigap dan bijak, pihak kepolisian menenangkan warga dan meminta kepercayaannya agar kasus tersebut diselesaikan dengan hukum yang berlaku di negara ini. Setelah jenazah dikebumikan, di rumah Salimah bersama warga melaksanakan tahlilan. Seperti biasa warga lakukan setiap ada warga yang meninggal. Sementara Juki harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang ia lakukan. Juki memang menyerahkan diri kepada kepolisian dan mengakui segala perbuatannya. Mungkin Juki sudah tidak tahan lagi dengan teror jin korinnya Lina. Wallahu a'lam bishawab. Sekilas info dari petugas kepolisian ketika dalam proses pemeriksaan. Juki sering tiba-tiba saja menangis, bahkan berteriak ketakutan. Sehingga karena sikap dan perilakunya demikian, proses pemeriksaannya berkali-kali terkendala. Pihak kepolisian bekerja sama dengan pihak medis untuk mengecek kondisinya, baik kesehatan secara fisik maupun psikisnya. Hasilnya dinyatakan baik-baik saja, hanya kelelahan karena kurang tidur. Dengan demikian, proses tetap berlanjut. Setelah beberapa waktu, akhirnya pemeriksaan dan pemberkasan kasusnya Juki dapat dituntaskan oleh pihak kepolisian. Lalu diajukan untuk persidangan di pengadilan. Juki dituntut dan divonis hukuman seumur hidup. Sementara Salimah dijemput oleh Firman untuk tinggal bersama anak dan istrinya. Karena Firman
sangat mengkhawatirkan ibunya jika hidup sendiri di kampung. Selesai. Demikian akhir dari kisah ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita semua dapat memetik pelajaran berharga dari kisah ini. Mohon doanya buat almarhumah Lina. Semoga ia bahagia di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, Kang Asep haturkan banyak terima kasih. Jangan lupa dukung terus channelnya Kang Asep Hidayat Official agar channel ini terus berkembang. Kang Asep akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.